Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu Bapa, kami siap diproses melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditabur, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Berbicara tentang keberuntungan, saya percaya setiap kita rindu mengalami keberuntungan. Keberuntungan merupakan sesuatu yang dicari oleh banyak orang, didambakan oleh banyak orang. Setiap orang rindu menjadi orang yang beruntung di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap kita juga merindukan memiliki kehidupan yang beruntung. Tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah ketika mendengar kata keberuntungan, seringkali dalam pemikiran banyak orang bahwa seseorang itu beruntung tanpa alasan, karena memang dia sudah beruntung, itu saja. Padahal keberuntungan itu ada alasan. Ada alasan sehingga seseorang bisa mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Artinya tidak semata-mata langsung mengalami keberuntungan tanpa melalui satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu proses. Tidak ada keberuntungan tanpa satu alasan yang benar. Nah, itu yang hari ini saya rindu kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini saudara. Bagaimana kita mengalami keberuntungan? Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita? Saya percaya saat ini setiap saudara merindukan keberuntungan daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara rindu belajar bagaimana supaya saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Itu sebabnya gunakan waktu ini saudara untuk mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan, supaya saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan harapan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara yang mendengarkan video ini saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Saudara mengerti bagaimana caranya untuk mengalami keberuntungan, sehingga saudara akan menerapkannya dan saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara. Dengan demikian saudara akan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan. Saya rindu melihat saudara, kesaksian saudara di channel ini, saudara menyaksikan keberuntungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saudara, yaitu prinsip firman Tuhan yang kita akan belajar melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami keberuntungan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara dalam hal apa Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di video ini saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan yang akan kita belajar di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara, firman Allah datang kepada umatnya bahwa supaya mereka mengalami keberuntungan dalam segala yang mereka lakukan, maka ada hal yang mereka harus kerjakan, yaitu
Mereka harus melakukan firman Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan perjanjian mereka dengan Tuhan, dengan setia, menghidupi firman Tuhan, menghidupi aturan firman Tuhan di dalam hidup mereka dengan setia. Maka dengan demikian mereka akan mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Jadi saudara, supaya umat-umatnya mengalami keberuntungan, umat-umatnya harus hidup dengan setia sesuai dengan perintah firman Tuhan yang merupakan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu umatnya harus mentaati firman Tuhan. Demikian dalam hidup kita, saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita, dalam segala yang kita lakukan, untuk kita mengalami keberuntungan, kita harus menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam kehidupan saudara? Mari hidupi firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang keberuntungan saudara adalah dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Allah datang kepada Yosua, di mana firman Allah berjanji bahwa dalam dia memimpin orang Israel, kemanapun dia pergi, dia akan mengalami keberuntungan. Dan memang saudara, kalau kita lihat perjalanan Yosua, benar-benar terbukti Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya terhadap orang Israel. Dan sebelum Yosua mengalami keberuntungan demi keberuntungan dan akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan, sebelumnya Tuhan sudah berjanji, sebelumnya Tuhan sudah memberi petunjuk bagaimana supaya keberuntungan itu terjadi. Dan benar-benar pada akhirnya keberuntungan itu terjadi kepada Yosua. Sungguh luar biasa saudara, karena Yosua telah diberitahu terlebih dahulu bagaimana supaya dia bisa beruntung dalam memimpin orang Israel merebut tanah Kanaan. Dan ketika Yosua mendapat petunjuk itu dan dia hidupi petunjuk itu, benar saudara, akhirnya dia mengalami keberuntungan demi keberuntungan dalam memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kita berkata bahwa alangkah beruntungnya Yosua, karena sebelum dia mengalami keberuntungan itu, kepadanya sudah diberi petunjuk bagaimana supaya dia beruntung. Tahukah saudara bahwa hari ini pun saya dan saudara sebenarnya beruntung? Karena untuk kita mengalami keberuntungan, firman Tuhan yang sama juga berlaku bagi kita. Di mana untuk mengalami keberuntungan, firman yang ditegaskan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara, dua prinsip yang ditegaskan oleh firman Tuhan supaya Yosua mengalami keberuntungan adalah, yang pertama, Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Musa kepada dia. Artinya dia harus mentaati firman Tuhan, dia harus menghidupi firman Tuhan, dia harus melakukan firman itu dalam melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dalam dia memimpin orang Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya dia meneguhkan hatinya, supaya dia tidak goyah, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dia kuatkan hati, dia teguhkan hati, dan kemudian tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, dia tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian dia akan beruntung. Dan prinsip itu juga yang berlaku bagi kita hari ini saudara. Untuk kita mengalami keberuntungan dalam hidup kita, hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian tetap kuat. Terkadang ada tantangan, terkadang ada masalah,
ada persoalan. Tetapi dalam tantangan, dalam masalah, dalam persoalan yang dihadapi, tetaplah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian, keberuntungan akan dialami di dalam kehidupan. Jadi mari kita jalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan beruntung. Dan sekalipun terkadang ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, ada persoalan yang harus kita hadapi, tetaplah hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan goyah, tetap kuat, lakukan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Ayat emas yang ketiga tentang keberuntungan, saudara, adalah dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Masih kisah Yosua, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali ditegaskan, saudara, untuk Yosua mengalami keberuntungan, dia harus perkatakan firman Tuhan itu. Artinya, orang-orang yang dia pimpin juga harus hidup seturut firman Tuhan. Dia harus bimbing mereka takut akan firman Tuhan. Maka dengan demikian, dia akan beruntung. Selain dia sendiri bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, selain dia sendiri tetap melakukan prinsip firman Tuhan, dia juga harus mengajarkan itu kepada orang lain. Bahkan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, saudara, hidup mereka diwarnai, hidup mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami keberuntungan. Saudara, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberuntungan, yang pertama, kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus ajarkan sekeliling kita untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan mengalami keberuntungan bersama. Keluarga saudara, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Anak-anak, ajarkan kepada mereka prinsip firman Tuhan. Kalau saudara seorang pengusaha, pegawai-pegawai saudara, ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas yang berikutnya, saudara, tentang keberuntungan adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju. Saudara, di sini firman Tuhan kembali menjamin keberuntungan dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang dituju. Alangkah luar biasanya, saudara, kalau dalam hidup kita beruntung mencapai, meraih apa yang kita tuju, apa yang kita impikan, apa yang kita mau raih dalam hidup kita, dan kemudian kita beruntung meraihnya. Sungguh luar biasa. Dan kemudian dalam apa yang kita lakukan menuju apa yang kita tuju dan apa yang kita impikan, semua yang kita lakukan juga berhasil dan beruntung. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Kita akan beruntung dalam segala yang kita lakukan, dan kita juga beruntung kepada apa yang kita tuju. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga ini, saudara. Tetapi untuk kita mengalami keberuntungan tersebut, firman Tuhan menegaskan, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan? Di sana tidak dicatat apa yang menjadi kewajiban yang disebutkan itu, saudara. Tetapi kewajiban kita tentu saja adalah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ketika saya berbicara begini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara.
apa yang menjadi kewajiban saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan bahwa lakukanlah kewajiban saudara di hadapan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara melakukan kewajiban saudara, maka saudara akan beruntung dalam apa yang saudara kerjakan. Saudara beruntung dalam apa dan kemana yang saudara tuju. Lalu kemudian juga ditegaskan, dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, untuk kita meraih apa yang kita tuju, Tuhan yang paling tahu jalan yang terbaik ke sana, karena Dia Maha Tahu. Untuk kita meraih impian, Tuhan yang paling tahu bagaimana cara menuju ke sana, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita harus hidup sesuai dengan jalan yang ditunjuk Tuhan. Kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Dan dikatakan dengan tetap mengikuti ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Artinya apa yang tertulis di dalam firman-Nya, lakukan dan hidupi itu. Maka dengan demikian kita akan beruntung dalam apa yang kita kerjakan, dan kita akan beruntung dalam apa yang kita tuju, apa yang kita mau capai di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, ayat emas berikutnya tentang keberuntungan adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa keberuntungan juga terjadi ketika hati berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari mengikuti firman-Nya, mengikuti perintah-perintahnya. Kembali saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa untuk beruntung, lakukan firman, hidupi firman, taati firman. Maka dengan demikian kita akan melakukan dan mengalami keberuntungan dalam bidang apapun, dalam hal apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini saudara rindu mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, mari hidupi firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Lakukan perintah dan firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan di dalam hidup saudara. Kerjakan saudara, lakukan. Hidupi firman itu hari demi hari dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara. Lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami keberuntungan. Bahkan terkadang saat tidak ada jalan sepertinya, saat semuanya mustahil, tetapi keberuntungan daripada Tuhan akan meraih saudara, akan menguasai dan memenuhi kehidupan saudara ketika saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat saudara tidak mengerti, Tuhan masih mengerti. Saat saudara tidak sanggup, Tuhan masih sanggup. Ketika saudara tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang keberuntungan masih dalam 2 Tawari pasal 24 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saudara, di sini yang ditegaskan adalah keberuntungan itu terjadi ketika umatnya tidak melanggar perintah-perintahnya.
Keberuntungan itu terjadi ketika umatnya hidup berdasarkan perintah Tuhan. Ketika mereka meninggalkan perintah Tuhan, akhirnya mereka mengalami petaka dan mereka tidak mengalami keberuntungan. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan waktu itu. Firman Tuhan datang kepada mereka karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Akhirnya mereka mengalami malapetaka dan mereka tidak lagi mengalami keberuntungan. Dan akhirnya Tuhan meninggalkan mereka karena mereka sendiri meninggalkan Tuhan dengan tidak melakukan perintah-perintahnya. Artinya saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Allah hadir dalam hidup kita. Karena kehadiran Allah membawa keberuntungan. Bagaimana supaya Allah hadir dalam hidup kita? Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Karena di sini dikatakan bagaimana sehingga umat-umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya mereka meninggalkan Tuhan? Dengan tidak hidup berdasarkan perintahnya, dengan melanggar perintah-perintahnya. Maka dengan demikian akhirnya mereka dianggap meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan mereka, dan keberuntungan tidak terjadi di dalam hidup mereka. Ayat masih yang terakhir saudara, masih tentang keberuntungan, adalah dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, jalan untuk menuju keberuntungan adalah hidup dalam kebenaran. Karena dikatakan di sini orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Kita belum sempurna. Semua kita masih memiliki kelemahan. Saya memiliki kelemahan, saudara juga memiliki kelemahan. Semuanya kita masih memiliki kelemahan di sana sini, saudara. Dan kemudian dalam kelemahan-kelemahan kita itu, yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mau lebih baik atau tidak? Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau diproses menjadi lebih baik atau tidak? Karena dikatakan di sini, orang-orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Kalau saudara tidak mau berubah, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat, berarti saudara menolak keberuntungan. Kalau saudara tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran saudara, berarti saudara menolak keberuntungan. Karena orang yang menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Tetapi dikatakan kalimat selanjutnya, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi dan akhirnya mengalami keberuntungan. Artinya, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, untuk kita mengalami keberuntungan daripada Tuhan, akuilah segala kelemahan kita, akuilah segala dosa pelanggaran kita. Lalu kemudian bukan berarti diakui lalu diperbuat lagi, saudara. Tapi dikatakan di sini, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita itu harus diakui di hadapan Tuhan, dan kemudian pelanggaran-pelanggaran kita itu harus ditinggalkan. Setelah kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita harus meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu, dan kita mulai hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini bagaimana jalan kehidupan yang sedang saudara jalani? Jalanilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala pelanggaran supaya saudara beruntung dalam hidup saudara. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan. Saya percaya ayat-ayat emas ini telah menguatkan saudara, telah menerangi saudara apa yang saudara harus lakukan supaya saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, buat komitmen untuk saudara melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian imani bahwa keberuntungan daripada Tuhan itu menjadi bagian saudara. Siaplah diproses supaya kita sampai kepada rencana Tuhan, yaitu keberuntungan yang akan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saudara mengalami keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, supaya keberuntungan daripada Tuhan turun atas kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan saat ini
Kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara, mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, hamba berdoa supaya di dalam kehidupan mereka mengalami keberuntungan. Supaya di dalam kehidupan mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan. Dan saat ini anak-anak-Mu sudah merenungkan firman-Mu, sudah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberuntungan, bahwa untuk mengalami keberuntungan mereka harus menghidupi firman-Mu, mentaati firman-Mu, meneguhkan hati sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi. Dan umat-umat-Mu harus mengalami perubahan, pertobatan untuk menjadi lebih baik supaya keberuntungan terjadi dalam hidup mereka. Itu yang telah kami renungkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengalami keberuntungan di dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi kebenaran firman-Mu. Ajari mereka melakukan prinsip-prinsip firman-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, siapapun mereka saat ini, adakah mereka yang sedang ada dalam kesulitan, ada dalam masalah, persoalan, beban berat di dalam hidup mereka? Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, kerjakan keberuntungan di dalam hidup anak-anak-Mu. Kalau mereka saat ini seringkali mungkin gagal dalam hidup mereka, hamba berdoa, kerjakan keberuntungan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Ajari mereka menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu melihat anak-anak-Mu ini akan menyaksikan keberuntungan yang mereka alami dalam hidup mereka, sehingga mereka akan menyaksikannya, dan banyak orang lain juga yang akan dikuatkan, yang diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan yang jamah, Tuhan yang melawat kehidupan mereka, Tuhan yang mengerjakan penghiburan dalam hidup mereka, Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara dengan berkata, jangan takut. Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, jangan takut.
engkau bingung dengan situasi yang ada, Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, jangan takut. Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, anakku, jangan takut. Jangan takut. Dia Bapa yang baik, yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun Dia tahu. Dan Dia berkata, jangan takut. Ayat emas kedua, saudara, yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut, dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana pemazmur ini berkata, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara? Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, tempat
perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita. Dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa Dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, Dia Bapa yang akan melindungi setiap kita saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan kita. Dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada Dia, kita akan selamat. Oleh karena Dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, Ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena Dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saudara adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara, saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan, maka saudara akan dibaharui, iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama.
di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini, saudara, adalah dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan, saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya, saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka. Dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara, tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan,
kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara, karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan, dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja, dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara.
Terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami, ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan, saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya, saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan, saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini, saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan, saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya. Dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut, saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut.
Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan, adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada Dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini, saudara, sekali lagi, kalau Daud pun yang luar biasa, saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami,
Dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan.
Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan, maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban persoalan masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah, dengar firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana,
maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan. Karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Karena kuasa sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras, sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau dia bertindak, dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat selanjutnya sebagai ayat terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara,
Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar. Lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kembali kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan sikap yang benar, dan terus tekun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang pasti menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba mendukung dan menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini Tuhan, hamba serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang mengenal seluruh kehidupan mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Engkau Allah yang peduli. Kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa.
Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau beri kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban yang berat. Hidup mereka penuh dengan pergumulan. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi profesi kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka dan Engkau menolong anak-anak-Mu dalam segala profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong berkati mereka, apa yang mereka tanam. Tuhan yang memberkati apa yang mereka pelihara. Tuhan yang memberkati sehingga mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan memberkati mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, berkati para medis, berkati mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai medis ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan para PNS, berkati mereka Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, mengerjakan yang terbaik ya Tuhan dalam profesi mereka sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu, Engkau yang tahu. Dan Engkau kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi keadaan pengangguran, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan yang kiranya bekerja bagi mereka yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan berikan mereka pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sudah pensiun juga, tetap berikan sukacita bagi mereka. Dan Tuhan kiranya memberkati mereka selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba memohon biarlah Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Tuhan campur tangan dan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan juga kiranya
yang memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, mereka yang mungkin berdagang, mereka yang berbisnis. Tuhan campur tangan, ajar mereka mengerjakan bisnis mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ekonomi mereka, pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang tahu profesi anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan pergumulan mereka Engkau yang tahu ya Bapa. Dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, saya percaya doa-doa yang telah kita naikkan bersama, Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dengan memberikan persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.